Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua berupa kesehatan sehingga kita dapat melangkah di Universitas Eka Sakti yang sangat kita cintai ini. Terlebih kepada ibu dosen kita, yaitu kepada Ibu Shirley Biopaniteza SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini. Di sini saya Rasid Akmal sebagai pembawa di sini saya Rasid Akmal sebagai moderator pada pagi hari ini dan dengan judul presentasi kami yaitu akuntansi dalam perusahaan dan persamaan dasar akuntansi. Di sini kami tidak sendiri, kami bersama rekan-rekan kami yaitu ada saudari Regita Sapitri dan ada senior kita yaitu Kak Revi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kepada pembahasan kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi, dan yang kedua adalah diskusi tanya jawab, dan yang ketiga adalah sesi terakhir, sesi penutup. Baiklah, kami persilakan kepada Kak Revi untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Kepada Kak Revi dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan isi materi saya pada hari ini. Poin pertama yaitu definisi akuntansi. Pengertian atau definisi akuntansi penting adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Berikut ini adalah beberapa definisi akuntansi menurut teori beberapa para ahli. Yang pertama menurut Warren dan kawan-kawan. Pengertian akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Suparwoto 1992 sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya menurut Soemarsono, sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut S. Munawir 2005, sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan setidaknya sebagai sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk untuk dinyatakan dengan uang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Menurut Sofian Haraab 2005, pengertian akuntansi atau accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Poin selanjutnya siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses berulang yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasi dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Teman-teman semua bisa melihat melalui file tahapan siklus akuntansinya ya. Yang selanjutnya, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Bukti transaksi bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Yang B, analisis transaksi.
Setelah tahapan identifikasi, tahapan siklus akuntansi selanjutnya adalah akuntan harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya secara matematis. Selanjutnya, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Poin berikutnya, posting buku besar. Setelah dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, siklus akuntansi berikutnya adalah memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Yang E, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Poin F, penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Poin G, menyusun jurnal penutupan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup sebuah rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nilai rekening tersebut. Poin H, tambahan menyusun neraca saldo dan jurnal kembali. Tahapan pada siklus akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses menyusun neraca saldo dan jurnal kembali ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal kembali dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Baiklah, poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan kita, Revi. Baiklah, terima kasih kepada Kak Revi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Revi. Pada Revi, silakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi ialah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajibannya. Dengan keseimbangan antara kedua bagian tersebut, tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Nah, berikut ada rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang tambah harta modal dalam kurung pasifa. Seperti kita ketahui, semakin besar utang pada sisi pasifa, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nanti juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu analisis transaksi akuntansi. Analisis transaksi akuntansi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi dan melibatkan analisis setiap transaksi yang mempengaruhi bisnis. Transaksi adalah setiap peristiwa atau aktivitas yang dimiliki dampak ekonomi pada keuangan perusahaan. Saat menganalisis setiap perusahaan ekonomi, Anda mempelajari bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan akuntansi yang harus tetap seimbang, sehingga Anda mencatat setiap transaksi.
Untuk memahami sepenuhnya bagian analisis transaksi akuntansi ini, kita perlu memahami metodologi persamaan dasar akuntansi. Anda harus lebih dahulu memahami apa persamaan dasar akuntansi dan bagaimana cara kerjanya. Adapun tujuan analisis transaksi yang pertama, tujuan utamanya yaitu untuk mengukur relevansi dan keandalan suatu transaksi. Relevansi menunjukkan suatu transaksi memiliki nilai prediktif. Singkatnya, transaksi harus menambahkan nilai bisnis dan memungkinkan untuk memprediksi pendapatan masa depan. Tujuan yang kedua adalah tujuan sekunder. Analisis transaksi juga meninjau kompatibilitas dan konsistensi item individual. Komparabilitas berarti bahwa total agregat dari semua transaksi memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan informasi satu perusahaan dengan yang lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Fitri. Materi yang terakhir itulah laporan keuangan yang akan saya lanjutkan sendiri. Yang pertama, kita harus tahu pengertian laporan keuangan itu apa. Nah, pengertian laporan keuangan adalah sebuah format atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu proyek akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Nah, dari pengertian tersebut ada dimukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Munawir tahun 1992 yang mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Hanafi tahun 2003 dia mengemukakan maksud dari laporan keuangan adalah format informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Dan terakhir menurut Munawir tahun 1995, laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan modal dari satu perusahaan pada tanggal tertentu. Adapun tujuan dari keberadaan laporan keuangan dalam akuntansi itu sendiri adalah yang pertama, di mana hasil laporan ini akan digunakan untuk pengguna informasi laporan ini juga semua stakeholder yang berkepentingan. Yang kedua adalah hasilnya bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan pencegahan jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang bermasalah atau memerlukan suatu tindakan. Dan yang ketiga adalah adapun pihak-pihak berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan sesuai format berlaku dan mendapatkan manfaat yaitu investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Adapun jenis-jenis laporan keuangan itu terdiri atas tiga. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca, balance sheet, dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan, hasil penjualan dan penerimaan lainnya, serta biaya produksi, gaji, beban operasional dan lain-lain selama periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya menghasilkan laba bersih dan rugi bersih. Dan yang kedua adalah neraca, balance sheet. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, harta, kewajiban uang, dan ekuitas modal perusahaan. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan, aset, berapa banyak yang mereka hutangkan atau kewajiban, dan seberapa besar ekuitas pemilik dalam bisnis. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, statement of cash flow. Laporan ini menyajikan arus kas dan keluar uang tunai selama periode tertentu dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunanya dalam kegiatan operasional dan investasi.
Baiklah, mungkin sekian saja pemaparan materi dari kami. Kami masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya atau bisa kita diskusikan secara bersama-sama? Bang Andre, kami persilakan sebagai penanya pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semakin teringatnya kepada yang mengucapkan semua. Ya, Bersama dasar potensi adalah perhitungan yang nanti bisa menyaksikan kekayaan utang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut di halaman 7. Jadi di sini saya bertanya, mengapa persamaan dasar akuntansi menunjukkan posisi keuangan pada sebuah perusahaan? Terima kasih. terima kasih kepada saudara Pak Andre Martin. Selanjutnya pertanyaan kedua pada teman-teman. Baik, terima kasih Raja atas kesempatannya. Semoga saya dapat. Ya, Di halaman 15 itu kan 15 ya, bentar. di situ ada beberapa poin mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Ya, Pertanyaan saya bacakan dulu ya. ya. Bagaimana perhitungan yang harus dilakukan atau caranya silakan tolong dijelaskan ketika kita membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, Neraca. dan laporan arus kas. Seperti apa perhitungannya? Tolong dijelaskan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Devi. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada teman-teman. Apakah cuma 2 saja? Mungkin lagi berpikir. Atau bisa lihat juga. Nah, kayaknya Bang Pois. Kepada Bang Pois kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, Pada halaman 14, di sana ada menurut Munawir 1995 bentar. dan 5. Oh, yang terakhir perkara pertama. Betul sekali. Di sana ada, saya maksud dulu ya. Ya, Laporan keuangan merupakan laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungannya, laba rugi serta perubahan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama tertentu. Dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atas alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa saja yang menjadi alasan sehingga terjadinya perubahan modal pada suatu perusahaan? Ya, apa saja? Apa saja yang menjadi alasan alasan. sehingga menyebabkan perubahan modal pada perusahaan? Ya. Cukup. Cukup? Ya. Cukup. Baiklah, terima kasih kepada saudara Bang Pois. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir pada sesi pertama. Kami meminta sedikit waktu untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Seumur hidup ini nggak apa-apa.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre Martin. Itu pertanyaan pertama mengenai mengapa persamaan dasar akuntansi menentukan posisi keuangan pada perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab sebisanya. Nah, sebelum itu kita harus tahu mengapa persamaan akuntansi itu dipentingkan. Karena persamaan akuntansi itu memberikan besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan akuntansi digunakan untuk melakukan pembukuan secara sederhana pada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi itu adalah perhitungan dengan perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum dari akuntansi yang kita ketahui adalah keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan sisi pengeluaran. Adanya keseimbangan harta, liabilitas yang dimiliki perusahaan dan kewajiban. Adanya keseimbangan angka tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi yang nantinya persamaan akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Di mana kepada saudara Andre Martin, apakah sudah bisa memahami jawaban dari apa yang saya bacakan? Saya jawaban semua jawaban saya Terima kasih kepada saudara Andre. Tentunya pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh saudari Regita Sapitri kepada saudari Universitas. Bila saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siti, bagaimana cara perhitungan yang dilakukan dalam laporan analogi, neraca dan laporan realisasi. Yang pertama kita masuk pada laporan analogi. Caranya hitung total pendapatan. Apa aja di dalam total pendapatan itu? Pendapatan usaha dan pendapatan non operasional. Kemudian kurangkan total biaya. Total biaya itu di dalamnya ada biaya operasional, beban bunga, beban pajak dan lain-lain. Beban itu dari total pendapatan untuk mendapatkan laba total. Kemudian kurangkan beban lainnya dan pajak dari laba kotor tadi sebelum tadi untuk membersihkan untuk mendapatkan laba bersih. Selanjutnya cara perhitungan untuk neraca. Yang pertama hitung total aset. Total aset itu ada aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi. Kemudian hitung total kewajiban. Apa aja yang dalam total kewajiban itu? Hutang lancar, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek itu. Kemudian kurangkan total kewajiban dari total aset yang tadi. Yang pertama tadi untuk mendapatkan modal pemilik dan laba ditahan. Kemudian selanjutnya cara penghitungan laporan arus kas. Yang pertama identifikasi dan kelompokkan aliran kas menjadi 3, operasi, investasi dan pendanaan. Lalu hitung total arus kas dari kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu seperti pendapatan operasional, pembayaran biaya operasional. Kemudian hitung total arus kas dari kegiatan investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap, seperti investasi dalam sekuritas dan lain-lainnya. Kemudian hitung total arus kas dari kegiatan pendanaan seperti pembayaran pinjaman atau pemberian dividen, penerbitan saham baru. Kemudian jumlahkan total arus kas dari ketiga kategori untuk mendapatkan total arus kas bersih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Regita Sapitri. Gimana saudara penanya ibunya Stevi, apakah sudah bisa memahami? Baiklah, terima kasih untuk jawabannya bisa diterima. Terima kasih juga kepada saudara Stevi. Dan ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saudara Kois yang akan dijawab oleh senior kita Kak Rifki Semuanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kois, yaitu apa saja yang menjadi alasan perubahan modal pada perusahaan. Beberapa alasan umum untuk perubahan modal perusahaan termasuk pengembangan bisnis. Perusahaan mungkin memerlukan modal tambahan untuk menyebabkan operasi bisnisnya,
seperti ekspansi ke pasar baru, pembelian aset baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, keuangan dan modal kerja. Ini dapat terjadi dalam situasi di mana arus kas tidak mencukupi. Yang ketiga, investasi baru. Ini mungkin memerlukan pengalihan modal dari satu proyek atau bisnis ke yang lain. Yang keempat, mengatasi masalah keuangan, seperti utang yang tinggi, penurunan pendapatan, atau kerugian yang berkelanjutan. Yang kelima, mengambil keputusan strategis. Mungkin karena bisnis itu tidak lagi sesuai dengan fokus isi perusahaan, jadi kadang-kadang perusahaan mengambil keputusan strategis untuk mengurangi modal dalam bisnis tertentu. Yang keenam, fusi dan akuisisi. Perusahaan dapat menggabungkan sumber daya dengan perusahaan lain atau mengakuisisi bisnis lain yang mungkin memerlukan penyesuaian modal. Yang ketujuh, penggalangan dana. Perusahaan dapat mencari modal dari investor atau pasar modal melalui penawaran saham atau obligasi untuk mendukung pertumbuhan atau kegiatan bisnis tertentu. Yang ke-8, perubahan struktur pemilikan, seperti masuknya pemegang saham baru atau perubahan pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi modal perusahaan. Yang ke-9, kondisi pasar dan persaingan, sebagai tanggapan terhadap perusahaan, kondisi pasar, permintaan pelanggan atau persaingan. Yang 10, kebijakan perusahaan. Kadang-kadang perusahaan dapat mengubah modalnya sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, seperti untuk membayar dividen kepada pemegang saham atau untuk membeli kembali saham mereka sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Pak Refdi. Gimana saudara Kois, apakah sudah bisa memahami jawaban dari kami? Baik, setelah saya analisis, Ya, Rex. ini banyak ya alasannya, kenapa ada perubahan Iya. modal kerja. Jadi sebenarnya tadi saya kurang ngerti ya. Ya, atas penjelasan dari kakak, sekarang mengerti karena sekarang. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua dan terima kasih kepada yang bertanya pada Pak Refdi. Kami cukup merasa bangga untuk bisa berdiri di hadapan kalian semua. Mungkin kami ada sedikit kata-kata. Apa tuh? Ayo kami tutup presentasi kita pada pagi hari ini. Dan itunya adalah maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang duduk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.